Sepanjang sejarahnya yang panjang, Yerusalem pernah dihancurkan setidaknya 2 kali, dikepung 23 kali, diserang 52 kali, dan direbut serta direbut kembali 44 kali. Bagian tertua kota ini menjadi tempat permukiman pada milenium keempat sebelum Masehi. Pada tahun 1538 dibangun tembok di sekitar Yerusalem dalam pemerintahan Sulaiman Al-Kanuni. Saat ini tembok tersebut mengelilingi kota lama, yang mana secara tradisi terbagi menjadi 4 bagian, sejak awal abad ke-19 dikenal sebagai kawasan Armenia, Kristen, Yahudi, dan Muslim. Kota lama menjadi sebuah situs warisan dunia pada tahun 1981 dan termasuk dalam daftar situs warisan dunia yang dalam bahaya. Yerusalem modern telah berkembang jauh melampaui batas-batas kota lama. Menurut tradisi Alkitab, Raja Daud merebut kota ini dari suku Yebus dan kemudian didirikannya sebagai ibu kota kerajaan Israel bersatu. Putranya, Raja Salomo, memerintahkan pembangunan bait pertama. Peristiwa-peristiwa pokok ini, sejak permulaan milenium pertama sebelum Masehi, memiliki peranan sentral secara simbolis bagi orang-orang Yahudi. Julukan kota suci ditransliterasikan, Insinyur HaKodesh, mungkin disematkan ke Yerusalem pada pasca periode pembuangan. Kesucian Yerusalem dalam kekristenan terlestarikan dalam Septuaginta yang mana diadopsi kaum Kristen sebagai otoritas mereka sendiri, dipertegas oleh catatan Perjanjian Baru tentang penyaliban Yesus di sana. Dalam pandangan Islam Sunni, Yerusalem adalah kota tersuci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Dalam tradisi Islam, pada tahun 610 Masehi, Yerusalem menjadi kiblat pertama, yaitu arah yang dituju dalam salat. Dan Muhammad melakukan perjalanan malam di sana 10 tahun kemudian, naik ke surga di tempat ia berbicara kepada Allah, menurut Al-Quran. Alhasil, walaupun hanya merupakan daerah seluas 0,9 km persegi, kota lama memiliki banyak situs dengan arti penting keagamaan yang sangat berpengaruh, di antaranya yaitu Bukit Bait Suci atau Masjid Al-Aqsa, termasuk di dalamnya Jami, Al-Aqsa, Kubah Batu atau Kubah Syahrah, dan tembok barat, Gereja Makam Kudus, dan Makam Taman. Saat ini status Yerusalem tetap menjadi salah satu isu pokok dalam konflik Israel dan Palestina. Selama Perang Arab-Israel 1948, Yerusalem Barat termasuk salah satu daerah yang direbut dan kemudian dianeksasi oleh Israel, sedangkan Yerusalem Timur, termasuk kota lama, direbut dan kemudian dianeksasi oleh Yordania. Israel merebut Yerusalem Timur dari Yordania pada Perang 6 Hari tahun 1967 dan setelah itu menganeksasinya ke dalam Yerusalem, bersama dengan tambahan wilayah di sekitarnya. Salah satu hukum dasar Israel, yaitu Hukum Yerusalem tahun 1980, menyebut Yerusalem sebagai ibu kota yang tak terbagi dari negara tersebut. Semua bidang pemerintahan Israel berada di Yerusalem, termasuk Knesset, Parlemen Israel, kediaman Perdana Menteri dan Presiden, juga Mahkamah Agung. Kendati masyarakat internasional menolak aneksasi tersebut dengan menyebutnya ilegal dan memperlakukan Yerusalem Timur sebagai teritori Palestina yang diduduki oleh Israel. Israel memiliki suatu klaim yang lebih kuat untuk kedaulatannya atas Yerusalem Barat. Masyarakat internasional tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan tidak ada kedutaan asing yang didirikan di kota ini. Di Yerusalem juga terdapat beberapa lembaga Israel non-pemerintah yang memiliki kepentingan nasional, misalnya Universitas Ibrani dan Museum Israel dengan Shrine of the Book di lapangannya.